Setumpuk pekerjaan penugasan yang dikerjakan oleh BUMN Karya berujung pada cekaknya kondisi keuangan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Kondisi ini diperparah dengan sejumlah pimpinan perusahaan yang terjerat kasus rasuah. Meski begitu, tak dipungkiri bahwa penugasan yang dilakukan dengan melakukan pembangunan dapat selesai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Meski demikian, patut atau perlu adanya terobosan untuk menyelamatkan BUMN Karya dari kondisi yang berat ini. Inilah Fokus Bisnis, maju kena, mundur kena, BUMN Karya. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Mas Lili Sunardi. Kabar baik tentunya ya Mas ya. Baik, terima Mas, kasih. tapi ini nih berbicara soal BUMN Karya. Maju kena, mundur kena. Ini situasinya sangat sulit ya Mas ya. Nah ini bagaimana sih Mas dari pantauan bisnis Indonesia sendiri, apakah penugasan yang dikerjakan oleh BUMN Karya ini memang benar-benar membebani BUMN Karya sendiri? Ya, memang sejalan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi yang ingin membangun infrastruktur secara masif, di situ terlibat BUMN sebagai perusahaan milik negara. Mereka mendapat penugasan melalui penunjukan karena memang di beberapa proyek infrastruktur itu tidak banyak diminati oleh swasta. Nah, ini kemudian ternyata proyek-proyek itu juga membutuhkan investasi besar. Nah, investasi besar itu tentu akan membebani keuangan BUMN karena BUMN harus mendapatkan modal dari pinjaman. Nah, ini kemudian mengganggu cash flow. Lalu bagaimana sih Mas evaluasi dari perjalanan BUMN Karya ini mengerjakan proyek-proyek penugasan dari pemerintah? Ya, evaluasi yang pertama tentunya adalah pengawasan ya. Berkaca dari beberapa hal yang terjadi belakangan ini, pengawasan menjadi urgen untuk segera dilakukan, baik itu oleh internal melalui Dewan Komisaris atau Dewan Audit internal dari BUMN itu sendiri maupun dari eksternal. Selain itu juga perbaikan tata kelola dan penentuan skala prioritas untuk setiap proyek mungkin perlu dilakukan karena ketika kami mewawancari salah satu ekonom senior, Faisal Basri, dia mengatakan bahwa sebenarnya infrastruktur memang tidak salah, cuma yang salah adalah proyek-proyek sekarang ini dikerjakan atas dasar keinginan atau based on project, bukan atas dasar kebutuhan Indonesia sebagai negara maritim. Itu yang kemudian terjadi mismatch antara janji presiden yang dulunya berkampanye ingin mengedepankan maritim, sekarang malah lebih banyak membangun jalan tol di darat. Proyek penugasan ini memang tidak dilirik atau sedikit dilirik oleh investor swasta karena memang pengembaliannya cukup lama dan juga prosesnya juga panjang seperti itu kan Mas. Nah tapi kemudian untuk keselamatan dari BUMN Karya ini perlu untuk kemudian tetap segera dilaksanakan penyelamatan gitu kan. Nah upaya-upaya penyelamatan seperti apa sih Mas yang kemudian menjadi rencana-rencana dari pemerintah? Apakah kemudian lembaga investasi ini bisa menjadi obat mujarab untuk menyelamatkan BUMN Karya? Ya, keberadaan lembaga investasi seperti Indonesia Investment Authority atau INA dan SMI, PT SMI Persero yang BUMN di bawah Kemenq memang salah satu bisa dibilang jalan keluar ya untuk kembali paling tidak menolong BUMN ini untuk menjaga cash flow-nya karena memang beban dari proyek-proyek penunjukan pemerintah cukup berat. Dengan kehadiran mereka menyuntikkan modal di BUMN itu diharapkan bisa setidaknya mengurangi beban. Dan salah beberapa cara diantaranya adalah si lembaga investasi ini bisa masuk dengan membeli sebagian saham dari beberapa jalan tol yang ada. Jadi terlibat langsung juga dalam proyek-proyek penugasan tersebut dengan cara memberikan pendanaan seperti itu kan Mas. Tapi juga ada rencana nih dari Menteri BUMN untuk melakukan holding dari BUMN Karya ini. Apakah kemudian rencana ini juga dapat menjadi alternatif penyelamatan BUMN Karya sendiri? Iya, memang holding banyak dilakukan oleh Kementerian BUMN beberapa waktu terakhir ya, dan memang terbukti holding bisa menjadi jalan keluar yang ampuh untuk meningkatkan kinerja BUMN. Kita bisa lihat bagaimana Pertamina sebagai BUMN holding migas atau main ID di pertambangan dan terakhir restrukturisasi holding subholding yang dilakukan di PLN berhasil membuat PLN meraih peningkatan pendapatan yang cukup baik di kuartal 1. Holding ini memang secara keuangan akan meningkatkan aset dan juga ekuitas dari perusahaan sehingga dia bisa lebih pede ketika membutuhkan modal dan mengajukan kredit, dan kreditur pun akan lebih yakin karena asetnya lebih besar. Dari sisi operasi, holding ini bisa membuat BUMN ini lebih efisien
tidak ada, diharapkan dengan holding ini tidak ada lagi duplikasi dari proyek atau rebutan proyek yang mungkin terjadi karena beberapa BUMN memiliki fokus kerja yang mirip-mirip atau juga di sisi operasi juga bisa terjadi efisiensi dari penggunaan sarana proyek bersama gitu. Tentunya kita perlu berharap gitu apa yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menyelamatkan BUMN karya ini dapat menyehatkan BUMN karya dan tentunya juga dapat meningkatkan ekonomi dari Indonesia sendiri. Terima kasih Mas Lili atas waktunya. Sama-sama. Dan tentunya ulasan kami tadi terbit di Harian Bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam isu bisnis dan juga ekonomi secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.